Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah, Haji Jamaluddin SHGMH, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah menyelenggarakan program Prima Pesantren Ramadan Insan Mulia yang kami kemas dalam pesantren Ramadan secara online. Pada kegiatan ini diselenggarakan kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah bersama dengan pengurus MGMP, KKG, dan unsur PGMI dan madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Pada program ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada para orang tua dan kepada anak-anak siswa semuanya yang akan mengikuti program pesantren Ramadan secara online ini. Program ini kami laksanakan dalam rangka untuk mengisi, meningkatkan nilai-nilai keagamaan bagi anak-anak kita, yang mana anak-anak kita nanti akan memasuki masa libur akhir Ramadan, dan pada masa libur ini anak-anak kita harapkan untuk dapat mengikuti program pesantren secara online ini, dan mohon didampingi, difasilitasi oleh para orang tua dan para wali siswa. Karena itu kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para wali siswa yang memberikan fasilitas kepada anak untuk mengikuti pesantren Ramadan ini. Dan kegiatan pesantren Ramadan ini dilaksanakan selama 4 hari, dimulai dari tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 27 Maret. Dan kegiatan ini dilakukan secara online dengan cara anak-anak menonton YouTube, ya, menonton YouTube channel Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Lalu jam berapa nontonnya? Nontonnya atau menyaksikannya itu silakan ditonton, disaksikan pada jam 5 sore. Jadi pada jam 5 sore menjelang berbuka puasa, anak-anak dengan kondisi sudah siap untuk melaksanakan buka puasa bersama di rumah bersama keluarga, sambil menikmati menonton pelajaran pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Guru kita, para narasumber kita. Nah, materi yang akan kita sampaikan dalam kegiatan pesantren Ramadan ini dengan 1 hari 1 materi. Jadi dalam 1 hari pada jam 5 sore itu nanti akan disampaikan 1 materi, sehingga selama 4 hari ada 5 materi. Lalu materinya apa saja? Materinya nanti ada materi tentang Ramadan itu sendiri, ada materi tentang pembelajaran toharoh, sholat dan sebagainya, ada juga materi tentang akhlak mulia, akhlak terpuji, bagaimana sikap anak-anak dengan para orang tua, dengan teman, dengan guru, dengan antar sesama. Sehingga anak-anak kita harapkan setelah mengikuti pesantren Ramadan ini, anak-anak bisa menambah pengetahuannya, bisa merubah attitude-nya. Ada hal-hal yang kurang pas bagi mereka, ada yang kurang patut, sehingga dengan mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini, anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak sekalian yang saya cintai, Bapak Guru dan semua pihak yang terhormat, kegiatan ini tentu saja kami laksanakan bekerja sama dengan semua pihak, yaitu kami bekerja sama dengan forum MGMP, forum KKG, forum PGMI, dan juga bersama dengan MAN-IC dan bersama dengan tim semuanya. Khususnya kegiatan ini dilaksanakan dari seksi PAPKIS atau Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seksi PAPKIS dan semua pihak yang mendukung kegiatan pesantren Ramadan ini. Nah, kegiatan pesantren Ramadan ini kita buka nanti pada tanggal 24 ini, kita buka hari ini, dan kepada anak-anak kami harapkan untuk mengikuti pesantren Ramadan ini secara baik, dengarkan baik-baik,
Dan jangan lupa membuat resume, rangkuman hasil apa yang disampaikan oleh narasumber pada setiap materi pembelajaran ini. Nanti hasil resumenya disampaikan kepada bapak gurunya, guru-gurunya nanti disampaikan. Nanti kami selaku dari panitia semuanya kami akan memberikan penilaian mana resumenya yang paling baik. Insya Allah nanti akan kami beri semacam penghargaan lah kepada anak-anak yang terpilih. Nanti akan kami beri minimal akan kita beri piagam penghargaan sebagai siswa terbaik dalam mengikuti pesantren Ramadan tahun ini. Mudahan kegiatan ini bisa kita laksanakan secara terus-menerus pada Ramadan-Ramadan yang akan datang. Inilah sebagai upaya kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah mengikuti arahan dari Bapak Menteri Agama untuk meningkatkan pembelajaran keagamaan di bulan Ramadan ini bagi anak-anak siswa kita, baik di sekolah umum maupun di sekolah agama ataupun di madrasah maupun siswa pesantren. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik, bisa menghasilkan yang baik, menghasilkan output yang baik, sehingga anak-anak kita dan orang tua kita sangat terbantu dengan pesantren Ramadan ini, sehingga kita bisa belajar lebih banyak lagi. Bapak Ibu sekalian, para orang tua yang kami hormati, para guru, para anak-anak semuanya, ikutilah pesantren Ramadan ini sebaik-baiknya. Kami yakin anak-anak akan bisa mengikuti program ini dengan baik, dan insya Allah anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang berprestasi di kemudian hari. Demikian dari kami, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pesantren Ramadan secara online ini saya buka secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur atas kucuran nikmatnya yang tak terukur. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang tetap bertafakur dan tetap bersyukur. Salawat beruntaikan salam selalu kita haturkan kepada reformis Islam, Nabiyuna wa Safi'una wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan tolak ukur bagi kita dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya selagi kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Sulaiman, tugas di Min 1 Bangka Tengah. Senang sekali rasanya dapat berbagi ilmu dengan anak-anak dalam acara pesantren online dengan slogan Prima Pesantren Ramadan Insan Mulia Kabupaten Bangka Tengah. Insya-Allah kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting pada hari ini, yaitu bersama Al-Quran kita belajar tentang kehidupan. Sebelum kita melanjutkan ke materi dengan tema yang kita sampaikan tadi, alangkah baiknya kita islahun niyah, meniatkan agar materi belajar online kita pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita niatkan semata-mata sekedar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi yang akan kita sampaikan, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita tentang kehidupan. Al-Quran
adalah pedoman yang paling utama yang mengajarkan kepada kita tata cara kehidupan, hambatan-hambatan dalam kehidupan, dalam setiap kondisi dan situasi yang kita hadapi. Al-Quran merupakan pedoman yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dalam segala aspek permasalahan yang ada dalam kehidupan, baik itu hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, maupun hubungan sesama manusia, hablum minan nas, serta hubungan dengan alam semesta yang lebih kita kenal dengan rahmatan lil alamin. Dari apa yang disampaikan, di antara hal yang Allah ajarkan tentang kehidupan ini secara garis besar, pertama, Al-Quran mengajarkan bahwasanya manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi kita, apapun tugas dan tanggung jawab kita, setiap aktivitas sehari-hari itu hendaklah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk menyembah kepadaku. Anak-anak peserta online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya anak-anak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas yang ada? Sebagai seorang pelajar, harus menanamkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman saja tidak cukup, harus diisi dengan ilmu. Ilmu juga belum cukup, harus kita amalkan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Seorang pelajar misalnya, dengan imannya yang kuat, dengan ilmunya yang hebat, dengan pergaulan lingkungannya yang sehat, insya Allah mampu menjadikan pelajar terbaik dimanapun anak-anak menuntut ilmu. Sebagai contoh, ketika kita melakukan setiap pekerjaan, hendaklah kita niatkan bahwa pekerjaan itu lillahi ta'ala. Dan ketika kita niatkan lillahi ta'ala, maka di situ ada kadar pahala yang akan Allah beri kepada anak-anak yang melakukan aktivitas dimulai dengan niat paling tidak bismillahirrahmanirrahim. Ketika makan, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan doa sebelum makan. Ketika tidur, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan doa sebelum tidur. Semuanya mengingatkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Barulah kita memulai suatu pekerjaan, baik itu amal adi maupun amal ibadah. Amal ibadah sekalipun harus betul-betul kita pelajari. Sebagai hamba Allah yang selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak punya kewajiban dan punya hak. Kewajibannya adalah mentaati Allah, Rasulnya, mentaati, berbakti kepada kedua orang tua, mentaati dan menghormati guru-guru yang mengajarkan kita, agar ilmu yang kita dapatkan mendapat keberkahan. Apa itu keberkahan, anak-anak? Keberkahan itu ada ziyadatul khair. Keberkahan adalah bertambahnya kebaikan. Anak-anak peserta pesantren online rahimani wa rahimakumullah, apa saja ibadah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari?
Contohnya, anak-anak melakukan puasa di bulan Ramadan, itu ibadah. Anak-anak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, itu ibadah. Anak-anak mengerjakan solat, baik solat fardu maupun solat sunat yang muakkad ataupun ghairu muakkad, termasuk di dalamnya ketika bulan Ramadan solat sunat tarawih yang hanya ada di bulan Ramadan. Ketika kita melaksanakan solat, maka kita akan mendapatkan ampunan sebagaimana sabda Rasul, man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa yang melaksanakan solat tarawih di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu sekalipun. Ibadah yang paling utama di antaranya anak-anak melaksanakan solat. Pertanyaannya, apakah solat yang kita lakukan selama ini sudah masuk dalam kategori benar? Apakah kita solat sudah sesuai dengan tuntunan? Apakah kita melaksanakan solat sudah belajar dengan guru yang memiliki sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah SAW? Ini sangat penting sekali anak-anak. Semoga keberkahan ilmu yang kita terapkan akan menjadi hasanah demi hasanah kepada anak-anak semua. Coba kita perhatikan satu ibadah yang sering kita lakukan. Contoh solat. Ketika anak-anak solat, dalam solat ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada juga rukun fi'li. Sekarang kita ambil salah satunya dari rukun qauli. Yang rukun seperti membaca Al-Fatihah. Apakah Al-Fatihah anak-anak dalam solat sudah baik dan benar? Karena banyak sekali kesalahan-kesalahan fatal ketika membaca Al-Fatihah. Contoh, ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim menggunakan sin, Bismillah, benar. Tapi ketika anak-anak membacanya Bismillah menggunakan huruf sa, maka itu salah. Secara makhrajul huruf salah, secara makna juga salah, karena itu merubah makna, dan ketika merubah makna akan jatuh pada kesalahan jali, kesalahan yang besar. Kita lihat bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah anak-anak membacanya alhamdu? Bukan alhamdu. Antara alhamdu dengan alhamdu itu perbedaannya sangat besar. Padahal hanya beda di huruf. Satunya ha tipis, satunya ha. Ketika kita mengucapkan huruf ha bergetar di dada. Ketika ha nggak ada getaran. Itu batasannya. Nah, ketika yang kita ucapkan alhamdu, maknanya pun berubah. Dan ini kesalahan jali. Alhamdulillah artinya segala kehancuran milik Allah. Yang harusnya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin dibaca alamin. Ain berubah menjadi huruf hamzah. Ketika ain berubah menjadi huruf hamzah, maka ini kesalahan fatal. Bukan hanya kesalahan dalam makharijul huruf,
tetapi bisa merubah makna. Yang makna aslinya alamin, artinya alam semesta, ini akan berubah menjadi sakit. Artinya alam sakit atau sakit-sakitan. Maka berubah maknanya. Rabbil alamin dengan Rabbil alamin. Rabbil alamin berarti segala puji bagi Allah, Tuhan yang sakit-sakit. Na'udzubillah. Inilah pentingnya ilmu, anak-anak. Ada lagi di kalimat yang lain yang sangat fatal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya tanpa ada tasdid di situ. Ini juga akan merubah makna, dan kesalahannya adalah kesalahan jali. Ketika iya ini bermakna kepada matahari kami menyembah, na'udzubillah. Seharusnya kepada mulah ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada matahari kami mohon pertolongan. Na'udzubillah. Harusnya wa iyyaka nasta'in, dan kepada mulah ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, ini anak-anak, pelajaran yang harus benar-benar kita garis bawahi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar ibadah kita itu bermuatan makna, nilai, hasanah yang mampu membawa kebahagiaan hidup kita di dunia, juga kebahagiaan hidup kita di akhirat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Kalau ada tata cara sholat yang belum benar, maka anak-anak harus memperbaikinya agar Allah memberikan keberkahan ilmu, keridhoannya, dan menghunjamkan ilmu kepada anak-anak, karena keberkahan daripada belajar niat semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak peserta pesantren online seagama dan seakidah, ketika anak-anak sudah memiliki iman yang kuat, ilmu yang hebat, lingkungan pergaulan yang sehat, insya Allah derajat anak-anak akan Allah angkat, baik di dunia maupun di akhirat. Hal yang paling utama dari segi ilmu yang harus kita pelajari, yakni ilmu mempelajari kitabullah, baik dari segi membacanya, dari segi menghafal, dari segi memahami dan menafsirkan isi kandungannya, dan yang lebih penting lagi adalah dari segi mengamalkan Al-Quran yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, berarti kita melaksanakan sholat dan juga membayar zakat. Sholat kita lakukan, tarawihnya juga kita lakukan, zakat fitrah juga kita salurkan. Ketika Allah mengatakan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka satukanlah persaudaraan itu. Berarti di sekolah kita anti yang namanya bully, stop pembulian, karena Al-Quran melarang pembulian. Ketika Al-Quran mengatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, maka kita pun
harus menggunakan akal pikiran kita. Katakan, apakah sama antara orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Konten ini mengandung critical thinking sesuai dengan pembelajaran di abad 21. Terapkan ilmunya anak-anak. Karena ilmu itu berasal dari 3 huruf. Ain, yang mulutnya besar, ain, lam, tarik ke atas, dan mim, tarik lagi ke bawah. Ain yang bermulut besar ini filosofinya bagaimana caranya kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, masuk ilmu itu sebanyak-banyaknya. Namun ilmu yang kita pelajari itu punya tolak ukur. Tolak ukurnya tarikan ke lam, ke atas. Lillahi ta'ala. Apakah ilmu yang kita pelajari ini betul-betul diridhoi Allah? Tarik ke atas. Itu sebagai tolak ukurnya. Kalau ternyata ilmu yang kita pelajari bertolak belakang dengan syariat, maka tinggalkan. Tapi kalau ilmu yang kita pelajari itu sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tolak ukurnya, maka langsung kita lanjutkan dengan huruf mim. Huruf mim ini filosofinya adalah muallim. Kita harus menjadi muallim, menjadi pengajar, guru yang harus mentransferkan ilmunya ke bawah, ke murid-murid. Nah, inilah salah satu daripada investasi akhirat, yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu sangat penting, namun amal juga penting. Karena ilmu tanpa amal seperti pohon yang subur tetapi tidak memiliki buah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran sudah memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh berupa ganjaran surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita merujuk kepada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal yang soleh, bahwasanya bagi mereka surga yang di dalamnya, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup membutuhkan motivasi. Dan motivasi yang Allah beri ini adalah hak, sesuatu yang nyata yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Oleh karenanya ketika anak-anak belajar yang baik, bergaul yang baik, menghormati orang tua, menghormati guru yang ada, jujur dikedepankan, insya Allah anak-anak akan menjadi generasi emas yang luar biasa. Tetapi ketika kita keluar dari jalan Allah, maka keberkahan tidak kita dapatkan. Keridhaan Allah jauh dari kita. Di kelas sering membuli teman, maka doa orang yang terzolim itu akan terbukti makbulnya terhadap kita yang melakukan pembulian. Oleh karenanya Al-Quran melarang pembulian yang terjadi di sekolah-sekolah ataupun di luar sekolah. Jadilah anak yang berbakti, jadilah anak yang berarti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.